Hai guys, kembali lagi bersama kami di Gainers vs Losers PT CGS CMB Sekuritas Indonesia. Kali ini kita akan membahas saham yang masuk ke dalam top gainers maupun juga saham top losers periode 23 Mei sampai dengan 27 Mei tahun 2022. Yuk kita langsung aja memulai posisi pertama di top gainers. Ada saham Pegas di mana mengalami kenaikan ini sebesar 14,47% ke level 1780. Nah, katalis Pegas ini bahwa mereka akan membagikan dividen ini sebesar 67,8% dari laba bersih tahun 2021, yakni sebesar 205,95 juta US dollar atau setara 3,16 triliun rupiah, atau kalau di per lembar sahamnya ini sebesar 124 rupiah. Seperti itu. Nah, selain dari katalis pembagian dividen, kita melihat bahwa EBITDA dari 4Q 2021 Pegas ini naik ya, sebesar 18% year on year ke 228 juta US dollar, di mana kenaikan ini juga solid secara full year di 2021, di mana terjadi kenaikan 17% year on year menjadi 780 juta US dollar. Selain itu juga kita mengcover saham Pegas ini dengan rekomendasi beli dengan target di level 2300. Nah, di sebelah kiri saya terlihat dari saham Pegas di mana pergerakannya cenderung sideways, namun terakhir kalau kita perhatikan di weekly, secara daily ke weekly memang pergerakannya kembali untuk melanjutkan kenaikan. Nah, terlihat di sini teman-teman Bapak Ibu, pergerakan dari Pegas ini berkorelasi terhadap indikator OBV yang terjadi ruang akumulasi, lalu juga RSI yang masih ada peluang, maksud saya, RSI yang kembali melakukan masuk ke dalam zona overbought. Nah, kita melihat bahwa untuk Pegas sendiri ini akan cenderung agak swing kalau melihat indikator dari RSI yang cenderung untuk overbought, di mana support kalau ternyata Pegas ini turun atau swing, ini terlihat bahwa support pertama ini di level 1765. Lalu support kedua adalah di level 1680. Namun selama support pertama dan support kedua itu kuat secara level, ini peluang untuk melanjutkan kenaikan lagi terbuka dengan resisten pertama itu di 1800, dan kalau ternyata ngebreak 1800 melanjutkan kenaikan lagi sampai dengan 1910. Demikian untuk saham dari top gainers. Untuk top losers periode 23 Mei sampai dengan 27 Mei di tahun 2022 ada saham SCMA yang mengalami penurunan ini sebesar 4,35% ke level 220. Kalau kita perhatikan untuk katalis SCMA ini bahwa mereka ternyata merilis laporan keuangan periode pertama kuartal 1 2022, di mana mereka mencetakkan pendapatan ini sebesar 1,53 triliun dan ini tumbuh ya sebesar 9,28% secara year on year. Namun kalau kita perhatikan dengan kenaikan dari pendapatan, sejalan itu bahwa beban mereka juga mengalami peningkatan juga. Terlihat bahwa beban program dan siaran ini tumbuh, ini 2 digit, ini sebesar 24,87% secara year on year. Ini menjadi 810,39 miliar rupiah, lalu juga beban usaha juga meningkat ya. Ini sebesar 44,59% year on year menjadi 435 miliar rupiah. Sehingga kalau kita perhatikan secara laba bersih, SMA ini mengalami penurunan ini sebesar 14,08% secara year on year menjadi 284,84 miliar rupiah. Nah, kami masih mengcover saham SMA dengan rekomendasi jangka panjang itu dengan add dan target harganya di Rp540. Nah, di sebelah kiri saya terlihat analisa dari pergerakan SMA di mana memang pergerakannya cenderung sideways dan terjadi pelemahan gitu ya. Dan kalau kita perhatikan untuk saat ini memang pelemahan di pergerakan sekarang ya 218 ini memang akan menguji level support dari SMA, di mana level pertama ada di 210. Di bawah 210 kalau misalnya support 210 harus jebol, ini berada di teritori 198. Nah, bila mana dua dari support ini kuat ya, dua-duanya kuat, ini peluang untuk dia rebound secara short term terbuka dengan resisten pertama di 226 dan juga resisten kedua di 240. Namun secara tren kalau kita perhatikan untuk
Indikator OBV maupun juga RSI-nya masih cenderung sideways ke melemah. Demikian untuk saham dari top losers. Sekian gainers versus losers periode 23 Mei sampai dengan 27 Mei di tahun 2022. Sampai jumpa pada gainers versus losers selanjutnya. Yang muda, yang berinvestasi.